Salam Kalujengan. Bagaimana kabar Anda? Sehat dan baik? Bersama dengan saya dalam Rese Renungan Sederhana. Firman Tuhan akan kita gumuli bersama dari Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6 dengan tema tindakan iman. Saudara yang terkasih, kita mengira bahwa para rasul adalah kaum elit, orang-orang yang hebat, golongan tertinggi di dalam lingkungan para murid Kristus. Namun nyatanya kali ini mereka memohon kepada Kristus, katanya, "Tambahkanlah iman kami." Jika kita kritis, mengapa? Mengapa rasul yang kita lihat sebagai kelompok elit di antara para murid Kristus meminta tambahan iman? Apakah mereka kekurangan iman? Bagaimana tanggapan Kristus? Alih-alih memberikan tambahan iman, Kristus justru menjawab mereka, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Saya potong di sini. Jika saudara pernah melihat biji sesawi, maka Anda akan setuju betapa kecilnya benih tersebut. Benih yang sukar dilihat karena ukurannya memang sangat kecil. Kembali pada hal utama kita. Apakah ini hendak menunjukkan bahwa iman yang dimiliki para rasul tidak lebih besar dari biji sesawi? Rasul imannya lebih kecil dari biji sesawi? Jika kita melihat dengan kerangka ukuran, tampaknya akan ada kekeliruan pemahaman akan maksud ajaran Kristus. Benih sesawi memang ukurannya kecil, tetapi ia memiliki isi yang komplit, isi yang lengkap. Jadi, yang terpenting bukan ukurannya, melainkan kelengkapannya. Sayang sekali, banyak orang mengukur kehidupan dari soal besar atau kecil, tinggi atau rendah. Orang justru berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, bukan? Berlomba-lomba untuk menjadi yang tertinggi, bukan? Padahal jelas sekali bahwa iman tidak dinilai berdasarkan ukuran atau kuantitasnya. Iman dinilai berdasarkan pada kualitasnya. Tidak ada gunanya memiliki sesuatu yang besar, sangat besar, tetapi mati seperti batu. Apa gunanya memiliki iman sebesar batu Merapi yang jatuh ketika erupsi, tetapi mati, benda mati? Ingat saudara, Anda tidak akan dapat menumbuhkan batu meskipun batu itu besar. Dan Tuhan melanjutkan kalimatnya, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, namun dilengkapi, dikompliti dengan hidup Allah yang ada di dalamnya, maka kamu akan bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah engkau dan tertanam di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu." Ya, beberapa orang memaknai pohon ara ini tercabut, lalu terbang, terlempar ke laut, yang dilihat tercabutnya saja. Namun saya lebih memilih untuk menghayatinya seperti ini. Apa yang terjadi ketika pohon dicabut dan dipindahkan dari habitatnya? Dari darat
lalu ditanam di laut. Pohon ara bisa hidup di dalam laut. Ini sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi. Artinya, bagaimana bisa memindahkan orang-orang dari kebiasaan-kebiasaan, dari habitat yang buruk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semuanya itu tidak mungkin dilakukan tanpa iman. Dengan iman yang lengkap, iman yang komplit meskipun sekecil biji sesawi, mampu memindahkan Anda dan saya, kita semua, dari lingkungan yang dulu penuh dengan dosa dengan sekarang lingkungan yang penuh dengan rahmat. Habitat kita dulu di tempat yang penuh dengan keburukan, sekarang penuh dengan rahmat Tuhan. Mari kita lanjutkan hidup ini dengan bersama-sama hadir untuk orang lain. Itu tanda Anda memiliki tindakan iman. Tindakan iman adalah mengubah dan diubah Tuhan. Salam Kayu Lusengan.